Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmatul hidayah, nikmatul ibadah, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, panggilan Allah, sholat Isya secara berjamaah di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi, dan dilanjutkan dengan tadzkirah atau tausiah, di mana itu semuanya merupakan bagian dari ibadah, dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, karena Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sirah nabawiyah yang kita ambil dari Khulasah Nurul Yaqin, yang kemarin kita sudah bahas tentang safratuhu tsaniyatu ila Syam, perjalanan Nabi yang kedua ke Syam. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang zuwajuhu bisayyidati Khadijah, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Kita flashback ke belakang bahwa kemarin kita sudah sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umur ke-25 beliau ini menjadi mitra atau sales daripada Khadijah, membawa dagangan Khadijah, sehingga beliau melakukan satu perjalanan bisnis ke Syam yang kedua kali.
Yang pertama umur 9 atau 12 tahun ya, banyak riwayat yang berbeda. Ini yang kedua, ini perjalanan yang ketika beliau sudah berumur 25 tahun, sudah cukup dewasa. Beliau hari ini berdagang dengan membawa dagangan Khadijah. Jadi Khadijah ini merupakan seorang saudagar kaya raya. Bahkan sebuah riwayat mengatakan kalau kekayaan orang Mekah itu dikumpulkan ya setara ya dengan kekayaan Khadijah. Dari warisan bapaknya dan suaminya yang pertama. Sehingga beliau memiliki relasi yang banyak. Beliau berdagang ke luar daerah yang kalau sekarang salesnya itu banyak, yang membawa dagangannya itu banyak, mitranya itu banyak. Nah, salah satu diantaranya adalah Nabi kita ya, Nabi Muhammad waktu itu belum diangkat menjadi nabi ya. Kita akan ulas sedikit ya tentang perjalanan beliau ke Syam. Fil khamisati wal 'ishrina min umrih sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratin lis sayyidati Khadijah. Pada umur 25 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar ke Syam untuk yang kedua kalinya dalam sejarah beliau dengan membawa dagangan Khadijah. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajiru rijala fi maliha. Dan Khadijah ini adalah seorang yang mulia lagi kaya raya. Secara nasab beliau mulia karena nasabnya ini beliau juga dari suku Quraisy ya. Nasabnya dalam satu riwayat bertemu dengan nasab Nabi itu pada kakeknya yang keempat ya, yang bernama Qusay ya, Qusay ya. Enggak cuman mulia dari sisi nasab, beliau juga orang yang terhormat ya, dan seorang saudagar atau sekarang konglomerat ya, karena memiliki banyak cuan ya, banyak harta. Tastajirur rijala fi maliha. Beliau Khadijah ini mempekerjakan ya, atau memiliki banyak relasi ya, untuk memutar dagangannya ya, memutar bisnisnya ya, jadi bisnismen sukses ya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal. Dan Khadijah ini memilih satu pekerjaan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Karena Khadijah ini mendengar tentang kejujuran Nabi, amanah dan akhlaknya yang mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah faba'a wa bata'a wa raja'a birihin nadim. Maka Nabi berjual beli kemudian pulang dengan membawa keuntungan yang berlipat ganda, yang besar. Ini kayaknya materinya ini kali ya. Kemarin kita baru pada perjalanan pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ulas kembali bahwa Khadijah ini memilih Nabi untuk menjadi salah seorang sales. Dan Nabi ini dalam sebuah riwayat ini masih ada sepupuan ya, meskipun agak jauh ya dari kakek yang keempat ini ya. Bahkan sebuah riwayat ini beliau Khadijah ini
tahu masa kecil Nabi ya, karena Khadijah ini kan umurnya udah 40 tahun ya, Nabi baru 25 tahun ya, jadi berjarak sekitar 15 tahun. Jadi memang memungkinkan kalau Khadijah ini ngerti kecilnya Nabi ya. Bahkan riwayat lain dari Ustadz Nazril ya, Abdul Malik, beliau pernah menggendong Nabi saat kecil ya, karena umurnya 15 tahun ya. Maka Khadijah ini mempercayakan salah satu karyawannya yaitu Muhammad, karena Khadijah ini mendengar tentang kejujuran dan amanahnya Nabi serta akhlaknya yang sangat mulia ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW sebelum jadi Nabi itu sudah dikenal di tengah masyarakat dengan berbagai macam sifat-sifat yang istimewa ya, sifat-sifat yang mulia ya, kebersihannya, kejujurannya ya, dan berbagai macam sifat-sifat terpuji lain. Sehingga ketika Khadijah mendengar ada seorang pemuda yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka Khadijah ini merekrut Nabi, merekrut Muhammad untuk menjadi salah seorang sales beliau Khadijah untuk memperdagangkan barang dagangannya. Maka bertemulah ini Khadijah dengan Nabi, dan Nabi membawa barang dagangan Khadijah ke Sam ya. Sifat jujurnya inilah yang menyebabkan Nabi ini dalam bisnis mendapat keuntungan yang besar ya. Meskipun beliau bukan sarjana ekonomi ya, yang pandai dalam strategi bisnis kalau sekarang ya, tapi beliau secara penguasaan materi ya, berbisnis dengan modal kejujurannya itu mendapatkan reaksi yang baik di pasar ya. Ini jujur ini memang modal yang utama, apalagi dalam bisnis ya, untuk meraih pelanggan. Maka kejujuran itu menjadi satu modal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dalam bisnis sudah diawali dengan kejujuran, insya Allah bisnis itu akan berkembang dan pecintanya banyak ya. Kalau hari ini bisnis yang yang nampak ya kejujurannya ya, barang berkualitas, harga seimbang ya, itu di mall ya, pasar-pasar modern. Kenapa orang pergi ke mall ya? Misalnya kalau di Purbalingga mungkin macam ABC ya, kalau di Purwokerto itu sekarang juga ada mall besar, apa namanya, Rita Mall ya, Rita Mall. Kalau kita masuk ke Rita Mall misalnya ya, maka kita membawa uang seberapapun kita nggak bingung. Kenapa? Karena di sana setiap barang itu sudah ada namanya ya. Ini baju nampaknya jelek, harganya 300.000 misalnya ya, berarti ini memang baju sekualitas 300.000. Ada yang nampak bagus maka 200.000, ada yang lebih lagi murah lagi, itu sesuai dengan kualitas ya. Harga di sana itu nggak bisa dibohongi ya, meskipun mungkin untungnya besar tetapi jujur ya, sehingga orang mau beli apa berapa silakan, nggak beli juga nggak apa-apa, nggak ada tawar menawar ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ke mall nawar itu cuman apa ya, diguyoni tok ya sama bakulnya ya. Nanti ke mall darani wong desa banget ya kan, maring bakule ya. Ki aja 300.000 mbala, 250 baen gitu ya.
Wong bakule juga udah sing duwe ya, aslinya itu kan bosnya ya yang nggak di situ ya. Nggak bisa 1000 perak ora bisa. Ya. Punya harganya paten dan pasti ya. Kalau ingin yang murah kan juga ada, punya banyak pilihan ya. Nah, sehingga orang kalau pergi ke mall, pasar modern itu nggak bingung karena harga itu sudah sesuai dengan kualitas. Tapi kita ke pasar umum ya, kalau kita nggak pinter-pinter bener menawar, kita akan terjebak ya. Katanya lo prinsip ekonomi pokoknya tuku semurah-murah adol selarang-larangnya bati seakeh-akeh gitu ya. Ya mungkin tidak salah, tapi harus seimbang, maksudnya rasional gitu ya. Ya patut maksudnya ya. Tuku terasi, pira sih regane ki terasi 10.000. Ap nawar ya bingung ya. Terasi kok 10.000 larang temen nang omah be sing 1.000 anak. Denyang 1.000 mbok tersinggung, denyang 5.000 besi larang ya gitu ya. Dia itu memasang harga bisa 10 kali lipat. Ya, ini yang bisnis kita ya. Pasar-pasar kita malah ya seringkali milik pribumi kadang-kadang suka-suka apa ya, harus ada evaluasi ya. Kenapa pelanggan seringkali jadi kabur ya? Kenapa? Karena kejujurannya sering nggak ada. Ya, sering nggak ada. Ya. Selana pira ge 150. Loh, ini nang bakul sing tuh liwat maring omah bergane kur 50.000, 150. Yang ngenyang ya kena ngono pira-pira, jajal ngenyangnya pira gitu ya. Ya bingung ya. 30.000 oleh, kayaknya ora patut banget ya tawa 150 nyang 30.000. Domai simboran ya ngenyak ya. Jare ki serbet apa gitu ya. Tawa 150 kena 50.000 kan lucu ya. Nah, dia terlalu banyak, nggak rasional ya. Kalau barang-barang umum ya antara harga dan kualitas jangan terlalu jauh ya. Pada ngerti kabeh, apalagi sekarang zaman HP ya. Maka penelitian menyatakan bakul-bakul ini ya, bakul-bakul yang memang langsung berhadapan dengan barangnya itu hari ini berkurang pembeli karena ada penjual online. Atau kunang Shopee besi murah gitu ya. Nang desa salana internetnya bocah cilik teh yang belanja bakule mbu nang endi mbu sapa tuku kurtal tultok barangnya teka. Bocah SD kelas 5 tetagih 700.000 ya, kelenger juga ya wong tuane ya kan. Ya taltul sih gampang ya kan. Meskipun di sana juga ada ya, ada kerawanan juga ya, tetapi menawarkan banyak harga yang mandan rasional. Nabi juga begitu, dagangnya, bisnisnya itu dengan modal kejujuran ya. Jadi tidak apa namanya, tidak sembarangan ya, tidak ada tipu-tipu ya dalam berdagang. Kalau sekarang kita di pasar mandan susah ya. Beras misalnya nang pasar berasnya 64. Tapi kan beras yang mirip 64 tuh akeh, seringnya dicampur aduk. Apalagi sekarang ya namanya penggilingan beras itu udah canggih. Di Purbalingga ada aja beras raskin digiling gue bisa menjadi putih seperti baju ya. Lah kuwi disogi 64 plus raskin mlebu sekarung metu pada bae wujude. Dedol rega 64. Nah gitu ya. Itu namanya tipu daya ya. Depangan rasanya dari beda temen ya. Ya jelas beda lah karena ada penipuan di dalamnya. Akhirnya ya kapok aja tuku karena berasnya wingi nyong tuku ora enak ya. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. Maka Nabi tidak menggunakan sistem curang seperti itu, sehingga meskipun beliau belum diangkat jadi Nabi, beliau sudah menanamkan sifat kejujuran dalam bisnis, sehingga ketika beliau membawa dagangan Khadijah,
maka beliau itu dalam waktu sekejap perkembangannya luar biasa. Dalam 2 bulan Nabi pulang setor kepada Khadijah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Ya, jadi beda dengan pedagang yang lain. Maksudnya Nabi itu berbeda dengan sales-sales yang lain. Trik bisnisnya sangat luar biasa, sehingga ini sangat menarik perhatian majikannya Khadijah. Ya, ini sales andalan ya, yang luar biasa ya. Khadijah ini seorang majikan yang terkenal kecantikannya ya, meskipun umurnya sudah 40 tahun ya, karena memang beliau adalah orang kaya ya, orang kaya ya. Tentu berbeda dengan orang yang tertekan ya, mungkin secara ekonomi, karena kebiasaan orang kaya ya yang rumat awak ya kan, tuku bedak be ya sing regane 500.000 gitu ya, rong dina sepisan luluran gitu ya, maskeran, bukan masker gue tapi ya kan, bukan masker corona ya, masker kecantikan ya, kemudian renang, jogging, macam-macam. Itu biasanya kerjanya wong mandan duwe ya. Maka beliau ini dikenal di masyarakatnya sebagai ratu kecantikan juga ya. Umurnya 40 tahun tapi beliau secara paras beliau adalah wanita yang cantik. Bahkan beliau ini banyak dilamar oleh para pembesar-pembesar Mekah pada waktu itu. Namun beliau tidak menerima lamaran-lamaran mereka ya. Bagaimana dengan Nabi? Nah, kita masuk kepada zuwajuhu bisayyidati Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah. Ba'da ruju'ihi bisyahraini min safratihi thaniyah tazawwaja bisayyidati Khadijah fa wahiyallati khatabathu. Setelah pulang dari Syam selama 2 bulan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah ya. Ini Sayyidah ini sebuah kata penghormatan sebenarnya ya. Kalau bahasa kita mungkin tuan-tuan dan nyonya-nyonya, biasanya begitu ya, bahasa penghormatan. Jadi namanya Sayyidah Khadijah ya. Wahiyallati khatabathu, dan dalam hal ini yang melamar itu bukan Muhammad tapi Khadijah yang melamar pertama ya, melamar Nabi ya, melamar Nabi ya. Wa kana umruha arba'ina sanatan, umur Khadijah ini 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ishrina sanatan, dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Jadi ada selisih 15 tahun. Wa kanat qablahu, sebelum Khadijah menikah dengan Nabi ya, mutazawwijatan bi Abi Halah. Khadijah ini sudah pernah menikah dengan namanya Abu Halah ya. Jadi Khadijah ini seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Abu Halah. Wa qad mata, telah matilah Abu Halah itu, walahu waladun min hasmuhu Halah, dan dia Khadijah ini atau suaminya ini meninggalkan seorang anak namanya Halah. Dalam riwayat lain 2 orang anak, satu namanya Hindun, yang satu namanya Halah, sehingga dikenal dengan Abu Halah. Waqad aqamat ma'ar Rasul 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, dan Nabi menjalin hubungan rumah tangga dengan Khadijah itu selama 25 tahun, dan Nabi tidak pernah menduakan Khadijah hingga meninggal ya. Maksudnya Nabi tidak berpoligami saat
berumah tangga dengan Khadijah sampai meninggal ya. Nabi kan istrinya dalam riwayat 9 ya. Tapi 9 ini terjadi setelah Khadijah meninggal ya. Ketika membangun rumah tangga dengan Khadijah, maka Nabi tidak melakukan poligami ya. Istrinya ya Khadijah selama 25 tahun ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana perjalanan bertemunya atau perjalanan cinta Nabi dengan Khadijah. Khadijah ini adalah seorang janda dari Abu Halah. Dalam riwayat lain, setelah Abu Halah meninggal, Khadijah juga menikah dengan orang lain, meninggal juga ya. Beliau Khadijah ini memiliki 2 orang anak, yang satu namanya Halah dan yang kedua namanya Hindun ya. Khadijah sendiri adalah seorang wanita yang kaya raya, saudagar, punya bisnis dan berparas cantik ya, serta banyak pria tokoh-tokoh masyarakat yang meminang, namun sama Khadijah tidak diterima. Khadijah dengan Muhammad ini terjadi hubungan bisnis awalnya. Namun setelah ini Khadijah mendengar cerita ya, sebenarnya dalam perjalanan ini Khadijah ini memperbantukan untuk mengikuti bisnisnya Nabi ini seorang pembantu beliau namanya Maisarah ya. Artinya suruh nemani ya. Jadi Muhammad itu nggak sendirian ke Syam, tapi ditemani oleh salah seorang pembantu Khadijah namanya Maisarah. Maisarah lanang apa wadon ya? Anggar nang kene Maisarah wadon ya, Siti Maisarah ya. Anggar nang Arab Maisarah itu wong lanang aslinya ya. Jadi bukan perempuan ya. Maisarah itu laki-laki. Setelah pulang 2 bulan itu, maka Maisarah ini bercerita kepada Khadijah tentang apa? Satu, tentang pribadi Nabi, wonge resikan, bersihan gitu ya. Nah gitu ya. Maka salah satu yang menarik bagi pergaulan itu adalah kebersihan ya. Konon ada di zaman Umar bin Khattab seorang wanita, ibu rumah tangga itu mengadukan kepada Umar bin Khattab ingin bercerai dengan suaminya. Ketika ditanya, kenapa kamu ingin bercerai dari suamimu? Wanita tadi enggan menjawab, lah gimana ya, lah buku priwe lah, pokoknya kepengen pisah bae nambi bojo, kan gitu ya. Nggak suka ngomong ya, karena mandan tabu kali ya. Maka Umar bin Khattab menyuruh salah seorang sahabatnya yang kenal dengan suaminya, suruh panggil sini suaminya. Wow, ternyata ketika suaminya datang ke situ, Umar bin Khattab itu geleng-geleng kepala. Oh kiye ya bojone, pantesan jaluk pegatan. Ngapa rambutnya awut-awutan, jenggote ora genah gitu ya. Ini nggak rapi ya, klambine, ambune dan lain-lain. Maka saya sama Umar dikatakan, wahai fulan, saya akan menugaskan kamu satu permasalahan atau satu tugas, tapi tolong kamu bersih-bersih dulu, rapikan rambutmu, kamu mandi, nih di jenggotnya apa dirapikan ya. Nah, setelah mandi rapi, dikasih baju yang bagus sama Umar. Nah, setelah itu Umar menyuruh, sekarang kamu tolong pulang dulu ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah, istrinya kaget ya. Ketika salam, assalamualaikum, bojone malah, loh, waalaikumsalam, jenengan sinten mas, gitu ya. Loh, aku bojomu, masa iya sih? Iya, jeneng main temen ya, meloes ya. Biasanya awut-awutan ora karuan ya, meloes, wangi, rapi ya. Akhirnya wanita ini kembali ke Rasulullah, nyun sewu Kanjeng Rasul,
mboten sida pegatan. Nah gitu ya. Loh kenapa? Wis mloes gitu ya. Jadi karena ini penting, kadang-kadang wanita itu memandang seorang laki-laki bukan dari kayanya ya. Kadang-kadang ya, senajan pada umumnya bojo yang ngelat sugih ya. Wong wadon gue pada umumnya ya. Bojo sebenarnya masih ndedeleng ya sugih ya. Jarak ini anak wong telung lamar wong wadon ndi sing abet tampak, siji ngepit, siji motoran, siji nggawa mobil. Kira-kira tetawahna wong wadon kira-kira milih endi? Mesti ya sing nggawa mobil. Ya bocah ora seneng ya biyunge mesti seneng banget ya kan nggawa mobil. Padahal mobilnya nung rental ya gitu ya. Tembe seminggu ayo doyok-koyok ngewong sing duwe ya. Pada umumnya. Tapi ada wanita yang tidak memandang harta. Ora sugih ora apa-apa, tapi apa? Rapi. Wah, maring dindit celana melipit, lebokan, sepatuan, kacamata ireng, topian, gawa keranjang, ngambil arit. Orang ngarit tampaknya sangar banget ya. Itu ternyata ada seorang mahasiswi sekolah dhuwur duwe bojo, bukan pendidikannya tinggi, bukan karena kaya, karena rajin, karena rapi maksudnya. Penampilannya itu rapi ya. Maka ini juga penting. Tidak bertentangan dengan agama, karena agama itu juga menyuruh kita suruh rapi ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Angger maring masjid kelambine sing rapi, sing bagus kan gitu ya kan. Artinya kerapian ya. Dan Nabi itu punya ya. Rapi, bersih, wangi. Ada loh, konon di Arab Saudi itu wong adus we kadang-kadang rong dina sepisan. Ya, kenapa? Karena memang konon di sana nggak pernah keringetan, ya. Jadi orang adusnya ora mambu, ya gitu ya. Bahkan ada yang ini artis ya, saya lihat di Indonesia artis wadon adusnya seminggu sepisan. Apa patut ya? Tapi patut sih ya, jenenge be artis ya. Kenapa? Karena dia kerjanya selalu di ruangan yang ber-AC ya. Tapi bagi kita yang bersih-bersih diri ya kan, mandi ya, di iklim Indonesia neng desa katakan ya, neng desa apa mending neng kota, hawane panas banget ya. Adus sedina sepisan gue pliket ya. Mengganua saben arep salat ini ya adus. Turu bisa adus. Kenapa? Ya hawane panas ya. Hawane panas ya. Maka kerapian ya wangi-wangian. Nah, itu yang penting itu sebenarnya. Dan Nabi juga mengajarkan kalau mau salat saja itu Nabi menyuruh kita berwudu, bersih-bersih. Ketika wudu, Nabi juga menyuruh kita sikat gigi, ya, supaya apa? Supaya mulut kita tidak berbau, ya. Angger mangan pete, sikatan ngambil odol. Nah, itu makan dimakruhkan maring masjid bar mangan pete apa jengkol, ya. Kenapa dimakruhkan? Karena baunya nggak sedap, ya. Mangan pete mentah, ya kan? Maring masjid sholat angup, tangganya bisa semaput, ya kan? Maka kalau habis makan pete harus sikatan nganggo odol, aja ngambil wadas. Nah, wadas sudah lupa ya. Gemian odolnya wadas ya kan? Ya. Siki odol, pakai odol. Angger perlu ya kumur-kumur pakai pengharum mulut ya kan? Pengharum mulut ya, supaya kondusif ya. Dedeleng enak, diambung wangi itu kan menyenangkan ya. Kata Nabi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ya inda kulli wudu'in. Aku kalau enggak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk selalu sikat gigi setiap kali wudu. Ya, sikat gigi. Ini Bapak Ibu sikat giginya ping pinten biasanya sedina. Pindo ya, esok bar subuh apa bar turu? Bar turu. Ya bar turu aja bar subuh tembe sikatan ya. Apa ngarep kerja gitu ya.
bar subuh ora, bar turune ora, bar subuh arep kerja tembe sikatan ya. Menghadap Allah sikatan dulu. Ya. Maka disunahkan. Ini bukan wajib, bener wajib kaboten mungkin ya kan. Tapi Nabi sifatnya penekanan. Kalau nggak memberatkan umatku, anu ora kepenak ya kan. Nggak kepenak kan, sikatan. Kenapa? Inilah potret Islam, menjaga kebersihan. Jadi Islam itu identik dengan bersih, bukan kumal, bukan bau. Ya, maka jaga ya. Minyak wangian gitu ya kan. Nah, kudune ya kita punya minyak wangi ya. Yang ori ya, sekarang kan ada ya biang, minyak wangi biang ya, biang, belum kecampuran apa-apa ya, supaya tetangga kita tidak terganggu dengan bau kita ya, itu ya penting ya. Dan Nabi itu kan selalu wangi ya, Nabi kan mencintai yang wangi-wangi juga, yang bersih rapi ya, pakaian putih hijau rapi ya. Jadi apa, tampang fisik Nabi itu aja sudah ya seorang pemimpin yang sangat sempurna ya, tanpa cacat. Dilihat dari berbagai sisi Nabi itu orang yang luar biasa, nggak ada kurang-kurangnya ya. Wangi tidak ditolak, Nabi juga wangi. Pakaian bagus nggak ditolak, Nabi pakaiannya bagus ya. Meskipun mengajarkan kesederhanaan, tapi tidak membuat kesederhanaan itu menjadi sebuah tampang yang kumel ya, yang kumal, tapi tampangnya tetap ideal ya, itu seperti itu. Nah, salah satu yang menarik Khadijah itu karena Nabi itu stilnya itu bagus ya, stylenya ya, tampang ininya itu bagus ya, bersih ya, orangnya bersihan, resikan ya, resikan, tidak acak-acakan. Yang kedua karena kejujuran ya, kejujuran Nabi tadi yang kita sampaikan itu sudah dikenal ya. Yang ketiga, ketika berjalan dengan Maisarah ini, Nabi itu duduk di bawah pohon bidara ya. Ini kalau kita bidara kecil ya. Ketika duduk di sebuah pohon itu, maka ada seorang pendeta datang. Kemudian menanyakan kepada Maisarah, siapa dia? Dia itu Muhammad ya. Wah, dia itu adalah calon seorang nabi. Loh, kok bisa? Iya, karena tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu setelah Nabi Musa kecuali dia adalah seorang nabi. Wah, itu Khadijah itu jantungnya berdegup dengan keras karena Khadijah ini udah ngerti ya. Ini pamannya Khadijah itu kan juga seorang pendeta ahli kitab ya, yang nanti pada saat Nabi menerima wahyu itu Khadijah itu membawa Muhammad tuh ke tempat pamannya ya, untuk bercerita tentang kejadian itu, dan pamannya udah tahu ini adalah seorang nabi ya. Jadi para pendeta orang-orang pinter pada waktu itu ya. Kalau kemarin kita kan lihat mau ke Syam yang pertama kali ketemu pendeta Buhairo, langsung ini calon nabi, pulang. Nah gitu ya. Ini sekarang duduk di bawah pohon umur 25 tahun ketemu seorang pendeta lagi, ini calon nabi. Oh, ternyata tahu ya. Di samping memang ada beberapa kesaksian Maisarah. Ketika berjalan itu panas terik matahari luar biasa di Arab Saudi ya, di Mekah. Kadang-kadang mencapai 45 derajat, 50 derajat. Itu panasnya luar biasa ya. Kalau orang sini ke sana pulang hitam ya, geseng. Kalau di sini kan kita biasa kondisi kita 23, 27 derajat ya panasnya. Ya, itu aja sudah kayaknya luar biasa ya. Ini panas tanpa kipas angin, cek di HP. Oh, itu ternyata telulikur padelikur ya. Panasnya kayaknya luar biasa ya. Kalau di sana, oh panas yang namanya panas luar biasa ya. Bahkan konon kipas angin ini kalau lagi musim panas di sana, itu angin yang keluar ini bukan angin dingin seger, tapi angin yang panas. Jadi kayak membakar bahkan. Kalau kepengen adem kipas angin sogi anduk teles, kon anduk ya. Kalau sini mungkin kipas angin gitu ya, ada airnya ya. Sogi anduk teles baru mengeluarkan hawa yang mandan dingin. Ini panasnya luar biasa ya. Nah, saya dulu
ustadznya ya waktu di Diniyah itu kan habis itu setahun pergi ke Sudan ya. Nah, Sudan itu kan mungkin masuk ke wilayah Timur Tengah juga ya. Itu kalau musim dingin dingin banget, kalau panas panas banget. Ini lambe saja itu sampai berdarah-darah ya, baik musim panas maupun musim dingin ya, karena luar biasa. Orang sana saja bisa seperti itu ya, apalagi orang kita yang biasa dimanjakan dengan iklim yang sangat serasi ya dengan kita ya. Itu yang membuat Khadijah semakin yakin dan sangat terpesona dengan Nabi. Maka Khadijah ini kemudian bertemu dengan salah seorang sahabatnya, namanya Nafisah ya. Ada yang mengatakan Nafisah binti Muzah, ada yang mengatakan Nafisah binti Umayyah. Ini sahabat dekat Khadijah. Nah, dalam riwayat konon ini Nafisah dipanggil Khadijah, melihat Khadijah ini mukanya berbinar-binar, cerah ceria itu ya, nggak seperti biasanya. Maka Nafisah bertanya, wahai Khadijah, saya lihat mukamu cantik banget ya, kayaknya sedang bahagia banget, ada apa gerangan? Kata Khadijah, nggak ada apa-apa ya, yang benar jujur saja. Nah, kemudian bercerita, ya saya mau cerita tapi kamu ya, tolong buka tutup rahasia ya, jaga rahasia ini ya. Saya tertarik dengan Muhammad ya, sebenarnya itu. Wow, ternyata gitu ya, ternyata menyukai anak buahnya ya, anak salesnya yang namanya Muhammad ya. Kata Khadijah, kamu nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya, ini harus jaga rahasia. Oh ya, tenang saja ya, tenang saja, saya akan sampaikan ke Muhammad. Wah, jangan malu. Oh, tenang saja ya, tenang saja. Yang tahu saya sama Muhammad saja ya. Maka ketika itu Nafisah ini menjadi pengantar ya, pengantar antara Khadijah dengan Muhammad. Itu ada mak comblangnya ya, mak comblangnya. Namanya Nafisah. Jadi kalau tadi diceritakan bahwa wahyallati khotobatku, dialah Khadijah yang melamar Muhammad, maksudnya bukan Khadijah langsung datang ke Nabi mengatakan, mengungkapkan perasaannya ya, tapi ada pihak ketiga yang ikut melancarkan perjalanan ini, yaitu Nafisah. Khadijah ceritakan Nafisah, Nafisah melobi Muhammad ya. Kata Nafisah, wahai Muhammad ya, Khadijah majikanmu menyukai kamu ya, bagaimana pendapatmu? Kamu nggak usah jawab sekarang, kamu pulang pikir-pikir dulu, mau apa enggak ya, maksudnya kamu mau nggak sama Khadijah, tapi nggak dijawab sekarang, kamu pikir-pikir dulu, rembukan dulu. Kalau mau iya, sampaikan ke aku, nanti aku sampaikan ke Khadijah. Setelah itu bubar ya, maksudnya Nafisah itu hanya mesan itu kepada Muhammad. Jadi nggak lama-lama ya, nggak duduk lama ngalor ngidul, gimana ceritanya sih itu, bisa-bisanya Khadijah senang sama saya, nggak seperti itu ya. Tapi menceritakan itu melobi dengan kalimat sederhana, suruh dipikirkan. Setelah itu maka Muhammad ini pulang ke tempat pamannya, yaitu Abu Thalib, karena memang Nabi hidupnya di rumah Abu Thalib. Lalu Muhammad ini menceritakan kepada Abu Thalib dan paman-pamannya bahwa Khadijah ini suka dengan Nabi ya. Bagaimana pendapat paman-pamannya ini ya, pendapat paman-pamannya ini. Maka dalam satu riwayat pamannya itu pada menolak. Ora usah. Kenapa sih? Ya ora patut lah ngomong-ngomong. Kok sih apa itu kan? Kamu kan orang nggak punya. Itu kan majikan, itu kan ratunya di Mekah ya. Itu kan konglomerat Mekah. Masa kamu akan sama majikan kamu? Ya nggak pantas lah. Apa kata dunia nanti ya kan kalau kamu sama dia, sama Khadijah? Kamu nanti dikira, disangka oleh orang kamu itu seneng sama hartanya. Nah gitu ya. Kenapa? Karena Khadijah kan janda, sugih, umurnya wis tua, lebih tua dari Nabi
Ya, kalau kamu melamar dia dikira kamu mencintai hartanya, enggak mencintai Khadijah, ya. Tapi setelah mendengar berita-berita yang menguatkan itu, akhirnya terjadilah kesepakatan, ya. Kalau memang Khadijah serius sih ya nggak apa-apa dan kamu mau, ya. Ternyata Nabi mau serius, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan ini ternyata logika waktu itu dengan logika sekarang itu nggak beda jauh, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa main HP, itu ada nenek-nenek tua diperistri oleh brondong. Ngertos brondong? Brondong untuk brondong jagung maksudnya, ya. Brondong we bujang maksudnya, ya. Nini umur 20 tahun, bojone bujang umur 20 tahun. Kira-kira sing darah apa nih? Kalau bukan kelainan, ya nini sugih, ya gitu, ya kan? Nah, nini gelem darah bocah nom kayak dia juga nggak curiga, ya, nggak curiga. Sing penting seneng ujar-ujar, ya kan? Padahal yang muda ini sebenarnya punya misi apa? 20 tahun maning 3 tahun mati. Wali warisane tiba maring dewek dadi wong sugih dadakan begitu, ya. Harusnya rasional, ya. Nini dilamar bocah nom. Ini tanda tanya besar, ya kan, siki, ya, zaman sekarang. Bocah anak apa kok, ya? Apa ia seneng maring wong nini, ya? Kalau bukan karena kelainan mental, mesti karena ada titik-titiknya. Oh iya, ternyata dunyane, ya, dunyane, ya. Maka beda, ya, beda, ya. Ternyata logika orang Arab waktu itu ya agak sama dengan logika sekarang, ya. Cuman kalau dengan Khadijah ini Nabi kan terpaut 15 tahun, 40 sama 25, enggak terlalu jauh. Yang kedua, Khadijah ini kan orang kaya, sehingga meskipun umurnya 40 tahun, ini konon wajahnya tidak jauh dari wajah umur 25-30 tahunan, ya. Yang kita ceritakan tadi. Kenapa? Karena orang kaya itu beban mentalnya itu lebih ringan dari sisi finansial, ekonomi. Jadi tuane mandan lambat, ya. Sebab apa? Apa-apa anak, ya, apa-apa anak. Beda ngambil sing nyun sewu misalnya ekonomi lemah, ya, ap mangan be bingung, ya, gunane ngarit misalnya, perempuan loh itu, ya. Kalau di sini mungkin nggak ada perempuan ngarit. Kalau di daerah timur, ya, daerah Boyolali, wong wadon-wadon loh pada ngarit damen, ya. Rosa-rosa maning memikul, ya. Di tempat saya di Purbalingga pernah ada orang Boyolali ngempani sapi, ya, bisa dibilang ngarit, maksudnya ngarit gompan sapi, ya. Nang kota ana wong wadon esinom kok bisa-bisane ngarit gompan sapi, bisa dibayangkan, ya. Jadi umur 20 tahun bisa berwajah 50 tahun, ya. Kenapa? Karena serba tekanan. Tapi kalau orang kayanya, misalnya anaknya konglomerat Purbalingga, umure wis 50 tahun, anggar dedeleng ambisi umure 40 tahun, kayane masih kelimisan sing 50 tahun, ya. Kenapa? Karena rajin banget ngerumah tawak, nah gitu, ya. Nah, ini kalau ibu-ibu yang bapak-bapak yang jadul, ya, zaman sejaman itu, ya, kakak-kakang saya gitu, ya, kan kenal namanya Titik Puspa, ya. Titik Puspa senajan nini 70 tahun gue ambil wong desa kene sing umurnya 50 tahun wajahnya masih cantik Titik Puspa, ya. Urip apa ora kae wong, ya. Itu artis lama, ya, artis kuna, ya, tapi wajahnya selalu tampang kinclong, ya. Kenapa? Kan orang kaya, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, namanya orang kaya itu, ya. Sekali dandan ke salon, harganya ngeri, ya kan. Ini artis-artis kalau ke salon, ya, nominalnya. Bukan mangkat salon sepisan anggar nang kene kan nggak tuku motor siji, ya. Anggar mang salon saben bulan motornya akeh banget, ya kan. Setahun bae motor rolas, ya. Hanya untuk memperbaiki ini, ya, penampilan, ya. Ya itu ya penting.
Ya, penting bagi istri untuk suaminya ya, menjaga kelestarian hubungan itu ya. Nah, maka setelah itu maka terjadilah kesepakatan, dan dalam hal ini maka Nabi berserta pamannya akhirnya melamar Khadijah ya. Jadi tadi disampaikan bahwa Khadijah yang melamar Nabi, maksudnya Khadijah sing rasan disit menyukai Nabi, bukan Nabi, karena Nabi ya nggak berani ya kan, wong anak buahnya masa nyukai majikannya yang jauhnya bagaikan langit dan bumi mungkin secara ekonomi ya. Ini hanya salesnya loh, ini konglomeratnya ya, nggak terpikir barangkali seperti itu ya. Maka karena Khadijah yang pertama kali mengungkapkan rasanya, tetapi Khadijah nggak pernah datang melamar langsung ke Nabi, tapi menggunakan pihak ketiga, supaya kalau Nabi mau menerima perasaan Khadijah, Nabi hendaknya membawa orang tuanya suruh melamarkan Khadijah, maksudnya begitu ya, etikanya begitu ya, tidak melamar langsung ya. Maka akhirnya dilamarlah Nabi oleh keluarganya, lalu keluarganya kemudian terjadi kesepakatan, maka terjadilah pernikahan ya. Berapa maharnya? Dalam banyak riwayat mahar Nabi itu 20 ekor onta muda ya. Jadi senajan Nabi wong ora duwe, tapi mahar tok 20 onta, ngene duwe bisa anu ya, eket-eketan onta ya. Onta si nom-nom, onta harganya berapa sekarang ya? Yang jelas lebih mahal dari sapi. Anggar sapi selawe juta, onta ya mungkin ya 50 jutaan mungkin ya. Ini onta-onta muda ya, onta-onta muda yang masih produktif ya. Anggar 50 juta ping 20 kira-kira berapa? 1 miliar ya. Anggar 50 jutaan ya. Anggar murah-murah 30 juta ya, telu ping loro 600 juta. Mahar 600 juta. Kinten-kinten cukup Bu maharnya 600 juta? Insya Allah cukup ya. Saya dengar mobil, rega mobil apa gue ya 600 juta ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini dalam pernikahan ya, bagi laki-laki ini khususnya masih bujang-bujang ya, anggar nikah itu menyiapkan bekal disit sing mandan kandel ya. Jangan sampai mahar 35.000. Wah ya, sing duwe anak wadon langsung semaput ya kan. 35.000 siki siapa nguli lengatok 5 liter gitu ya kan. Oh ya ora 5 liter malah ya 2 liter ya kan. Mahar yang besar bagi laki-laki. Bagi wanita nggak boleh memaksa mahar terlalu besar kan begitu ya dalam agama itu. Kalau laki-laki mau menikah, berikan mahar terbesar terbaik. Kalau wanita dilamar minta mahar, berikan yang ringan. Kenapa laki-laki kalau memberikan mahar suruh yang gede? Untuk menjaga kehormatan laki-laki itu sendiri. Yang kedua untuk menghargai wanita. Ya, jadi ngeregani wong wadon. Saya kemutan Gemen pernah ada Pengulu Kutasari. Ketika ada mahar, itu maharnya seperangkat alat sholat dan uang 300.000. Nang Pengulu itu berapa? 300.000. Ambil wedus, larang weduse gitu ya. Wah tersinggung banget ya. Waduh ya, nyatanya mampunya semono ya gitu ya kan. Tapi itu logis ya, artinya mengganua. Dan Nabi sudah mencontohkan meskipun belum jadi Nabi, untuk menjaga kehormatan seorang laki-laki mahar gede. Anggar mahar gede kan nengkana kan de puji-puji paling terlindungi kehormatannya. Saya kawinkan fulan dengan fulanah dengan mahar 10 juta rupiah. Tanggane sing wah mahare gede temen ya 10 juta. Wingi nggonku 500.000 tok. Paling tidak ini kehormatan laki-laki itu terjaga. Ya, orang memandang ya ada kehormatan terjaga ya. Bagi wanita merasa dihargai, ya itu namanya apa namanya, saling menghormati dan menghargai ya, mengganua seperti itu. Dengan mahar 10 juta DP 2 juta. Nah, ini ora apa-apa, sing 8 juta utang gitu ya. Tapi domona sing lirih utangnya ya.
Tapi kan dia sudah, dan itu sudah menjadi kewajiban. Kalau 10 juta mahar DP 2 juta, sing 8 juta utang ngemben disarutangi. Karena dia diutang maring bojone, ya. Ora kena nggo politis tok. Anu wis dadi bojone ya, anu ya. Sing ganu debusak utangnya masih diutang ya kan. Ya. Karena mahar utang juga boleh, ya, utang boleh. Karena Nabi Musa dulu waktu menikahi istrinya itu maharnya 8 tahun kerja nenggone mertuane, ya, kan sih diutang 8 tahun kudu kerja ya kan, ya. Jadi boleh ya, bimahrin daenan namanya, dengan mahar utang, ya. Yang penting kan punya kesanggupan, ya. Itu pentingnya mahar. Jadi untuk menghargai diri dan wanitanya, ya. Sehingga Nabi mencontohkan ketone Nabi jare wong ora duwe mahare 20 onta. Wah itu kan luar biasa. Siki nggak apa wedhus siji ben rasanya kayaknya antep banget ya. Tur wedhus siji ayamnya loro antep banget. Nabi onta 50 ngene nggak apa kepriwe ya. Wah gitu ya. Kayak ya onta itu ya 50 ekor onta. Wong ora duwe ngersing duwe nembuka yang apa ya. Maka ini penting untuk kita jadikan acuan ya dalam kehidupan sosial kita ya, bermasyarakat kita, agar terjadi saling menghargai. Di tempat saya ada sebuah pernikahan, ya rahasia ternyata mertuanya tembeng ngerti setelah kobil tu nikah haha, mahare neng amplop dibuka ternyata 35.000, jen bener-bener langsung semaput, ya ora layak banget ya, neng kota mahar 35.000 ya. Kalau di sini biasanya wanita kalau mahar sih bebas, terserah bapak saja. Kalau di luar Jawa mahar itu nyang-nyangan. Wani ora 15 juta. Ora duit semeno, ya wis minggir bae ora sida dadi mantune ora apa-apa. Karena kan leh ya ora apa-apa lah. Jago siji ya ora apa-apa gitu ya. Terlalu ya. Kita kalau memberi, beri terbaik, terbesar. Kalau mau menerima, diringankan. Nah, Islam itu memberikan sebuah toleransi yang sangat indah ya. Kalau laki-laki berikan terbaik untuk menghargai, wanita kalau minta yang teringan ya, untuk meringankan ya. Ada timbal baliknya. Nah, ketika menikah ini tadi disampaikan bahwa Nabi itu melangsungkan pernikahan dengan Khadijah itu selama 25 tahun. Maksudnya menikah dengan Khadijah 25 tahun. Dan Nabi dikaruniai anak bersama Khadijah itu 6 orang anak. 2 laki-laki dan 4 orang wanita. Yang laki-laki namanya 1 Qasim. Dan Nabi biasa disebut dalam hadis ya Abul Qasim. Ramane Qasim, nah gitu ya. Kemudian Nabi itu anaknya Qasim yang laki-laki. Yang kedua namanya Abdullah atau dikenal dengan Thayyib atau Thohir ya. Ya Aba Abdullah itu berarti Nabi punya anak Abdullah. Namun ini meninggal waktu kecil. Nanti pada akhir ketika Nabi punya istri lebih dari 1, nanti ada anak lagi ya. Di antara Ibrahim ya namanya. Itu dari seorang wanita namanya Maria Al-Qitbiyah ya. Kemudian 4 orang wanita, 1 namanya Zainab, 2 namanya Ruqayyah, 3 namanya Ummu Kulsum, yang keempat namanya Fatimah. Dari ke-6 orang ini, 5 diantaranya meninggal dunia saat Nabi masih hidup, dan 1 meninggal dunia selang 6 bulan setelah Nabi meninggal, yaitu Fatimah. Jadi yang menyaksikan meninggalnya Nabi hanya 1 orang putri beliau, yaitu Fatimah. Yang lain meninggal semasa Nabi masih hidup ya. Jadi 6 orang anak ini dilahirkan oleh Khadijah. Nanti ketika Nabi punya istri lebih dari 1 ya, maka mereka semuanya tidak menurunkan anak sampai besar, sampai dewasa ya. Yang diantaranya adalah Ibrahim itu juga meninggal saat masih kecil ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perjalanan Nabi selama 25 tahun menikah ini, Nabi tidak memiliki istri kecuali Khadijah. Jadi tidak berpoligami ya.
Nah, nanti ada Nabi istrinya lebih satu, cerita tentang poligami dan lain-lain, itu ada perjalanannya tersendiri. Kapan beliau memiliki istri lebih satu, ya lebih dari satu, nanti kita akan melihat kisah ketika Nabi sudah menjadi Rasul. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini ya sudah genap 1 jam. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan kepada kita sekalian tentang bagaimana riwayat percintaan Nabi ya dan pernikahannya saat Nabi SAW berumur 25 tahun ya, yang beliau menikahi seorang janda yang cantik dan kaya raya bernama Khadijah, yang pada mulanya Khadijah sendiri yang mengawali hubungan ya, perasaannya maksudnya, kemudian dilanjutkan oleh pihak ketiga ya, karena tidak etis kalau wanita langsung mengungkapkan sendiri atau apalagi melamar ya, tapi Khadijah ini menggunakan pihak ketiga namanya Nafisah binti Umayyah untuk menjadi pengantar ya, atau perantara antara Nabi dan Muhammad, dan terjadilah pernikahan dengan memiliki 6 orang anak, 2 laki-laki 4 perempuan yang semuanya meninggal dunia semasa Nabi masih hidup, kecuali satu yaitu Fatimah yang meninggal saat Nabi mendahului, dan 6 bulan kemudian maka Fatimah ini juga ikut meninggal dunia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.